Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu-tamu Allah, duyufur rahman, tanpa kecuali semuanya saya muliakan. Berangkat ke tanah suci itu adalah panggilan. Tapi yang dipanggil itu tentu orang yang sudah menyetor. Ada orang berduit, saya tanya, Pak, kenapa sih tidak ke tanah suci? Bapak kan banyak duit. Dia bilang belum ada panggilan, Ustadz. Sudah pernah mendaftar? Tidak pernah. Siapa yang mau panggil? Sedangkan mendaftar saja belum tentu berangkat, apalagi kalau tidak mendaftar. Ibadah yang gampang adalah ibadah haji. Kenapa? Tidak ada bacaan yang wajib. Beda kalau sholat. Mau belajar sholat harus paham 3 hal. Paham niat, paham bacaan, paham perbuatan. Niat, bacaan, perbuatan, itu kalau sholat. Kalau haji hanya 2 yang mesti dipahami. Paham niat, paham perbuatan. Bacaannya biar buat sendiri bacaan. Doanya silakan doa pakai bahasanya masing-masing. Aja Mega kalau berangkat kan pakai bahasa Bugis berdoa. Tawaf pakai bahasa Bugis. Haji Ani pakai bahasa Makassar. Haji Jemma pakai bahasa kucu-kucu. Umpama haji hanya 2 yang mesti dipahami. Paham niat, paham perbuatan. Bacaannya silakan buat sendiri. Tapi pahami, niat itu terbagi 2. Satu namanya niat hakiki, yang kedua namanya niat syariat. Kalau niat hakiki dari sekarang muncul dalam hatinya, apa tujuannya ke tanah suci? Betulkah ke tanah suci karena Allah, atau hanya mencari popularitas supaya pulang dari tanah suci dipanggil puang ngaji, ibu hajat, karaeng ngaji? Kalau hanya itu tujuannya, berarti niatnya salah. Kenapa sibuk berangkat ke tanah suci? Dia bilang, saya banyak berkeluarga, sekeluarga, tinggal saya yang belum haji. Sehingga setiap ada ponakan yang nikah kawin, selamanya saya disuruh nyuci piring, karena tinggal saya yang belum haji. Dan kenyataan di lapangan, kapan orang sudah haji biasanya kan dimuliakan. Ngantar orang nikah, haji-haji yang naik mobil yang bagus, Robicon, Alphard, Hummer. Siapa itu? Ibu haja. Yang tidak haji, yang tidak ibu haja, oto tongkang, PT-PT Taratu. Bapak Ibu, calon tamu-tamu Allah, duyufur rahman, sering saya sampaikan bahwa yang akan disucikan sebelum berangkat adalah sucikan pergaulannya dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Sucikan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Bagi orang-orang yang berduit, perhatikan panti asuhan, bina pondok pesantren, bantu anak-anak yang pingin sekolah tidak ada biaya. Bersihkan harta dengan zakat, sedekah, dan infak. Lalu bersihkan hati dengan zikir dan salat sunat taubat. Salat sunat taubat dilakukan kapan saja, tapi baiknya kalau antara maghrib dan isya. 2 rakaat sudah sah. Afdolnya kalau 6 rakaat 3 kali salam. Niatnya
usolli sunnatat taubah rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnat taubat 2 rakaat karena Allah. Sesudah 6 rakaat beristighfarlah sambil merenungkan dosa kesalahan yang pernah diperbuat selama ini. Yang pertama, kedua penglihatan. Astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua penglihatanku. Biasa saya tidak sholat isya gara-gara sinetron Abad Kejayaan. Contoh. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat penglihatanku. Gara-gara penglihatannya dia melihat kostumnya orang, pakaiannya orang, dia ketawa lagi. Dia bilang tuh bajunya anu tidak serasi. Masa rok biru baju pramuka kudung kuning. Ya urusannya orang. Penglihatan. Yang kedua, ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua pendengaranku. Karena kalau bicara miring biasanya kita monitor, kita dengar baik-baik. Kalau tidak jelas kita minta diulangi. Apa tadi kau bilang? Kita minta diulangi. Dosa pendengaran. Yang ketiga, dosa penciuman. Dia cium bau busuknya orang, bau di badan tidak pernah ngerti. Maka dia berkata, astagfirullah ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh penciumanku. Coba tuh, kalau orang ada yang kentut, langsung dicari. Woi, kau taratut toh? Kau yang kentut. Dia cium bau busuknya orang, bau di badan tidak pernah paham. Sudah berapa? Penglihatan, pendengaran, penciuman. Yang keempat, ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicaraku. Kemudian baca sayyidul istighfar, penghulunya taubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian sebelum meninggalkan rumah lakukan salat sunat safar 2 rakaat. Tapi ingat, tidak ada salat sunat sesudah salat subuh kecuali matahari telah terbit. Tidak ada salat sunat sesudah salat asar kecuali salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunat yang dilakukan di Masjidil Haram di Makkah. Kalau di Masjidil Haram, meskipun telah selesai salat asar tapi sempat masuk di Hijr Ismail, lakukan salat sunat. Salat sunat apa? Mungkin salat sunat hajat. Ya Allah, ku hajatkan kepadamu, jangan engkau pisahkan roh dengan tubuhnya anakku si anu sebelum sampai di tempat ini. Ya Allah, ku hajatkan kepadamu, apapun hajatnya silahkan lakukan. Meskipun salat sunat hajat itu dilakukan setelah asar karena dia berada di Masjidil Haram. Nah, sesudah salat sunat safar baru salat subuh. Setelah itu berangkat ke airport dengan pesawat Garuda insya Allah. Nah, terbanglah kita di Jakarta jam 2 lewat sekian. Kita meninggalkan Jakarta sesuai skidul. Itu salat duhur dijamak di darat. Salat duhur dijamak dengan asar namanya sholat jamak qosar. Yang boleh dijamak duhur pasangan dengan asar, maghrib pasangan dengan isya. Ada yang nanya saya, Ustadz, gimana niatnya menjamak duhur asar dengan maghrib? Mana bisa jamak duhur asar maghrib? Yang boleh dijamak duhur pasangan dengan asar, maghrib pasangan dengan isya. Nah, sesudah kita duhur dengan asar, naik di pesawat, terbang. Maghrib di jalanan. Sholat maghrib di pesawat tidak usah dilakukan. Kita bawa ke isya. Namanya jamak takhir. Sudah di darat itu. Nah, setelah di Jeddah, kita berangkat ke Madinah. Di Madinah perbanyaklah sholat-sholat sunat di Masjid Nabawi. Salat sunnah duha yang mungkin selama ini masih bolong-bolong duhanya. Mulailah starting di Masjid Nabawi.
Sengaja aku salat sunat duha 2 rakaat karena Allah. Sesudah salat sunat duha doa, ya Allah, aku mohon kepadamu, sekiranya rezekiku masih di langit turunkan. Kalau rezekiku masih ada dalam tanah, keluarkan. Kalau rezekiku jauh, dekatkan. Kalau rezekiku sukar aku temukan, mudahkan. Kalau rezekiku bercampur yang haram, maka sucikan. Jangan doa begini, ya Allah, semua rezekiku di langit turunkan semua Tuhan. Maka rezekinya diturunkan semua, kata Allah, turunkan semua rezekinya, baru ambil nyawanya. Iya, karena mana mungkin orang bisa hidup kalau rezeki sudah habis. Makanya jangan minta semua. Ya berapa dikasih oleh Allah, syukuri. Di Madinah kita 8 hari melakukan salat berjamaah arba'in atau arbaun, 40 kali salat berjamaah. Di Madinah kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendekat ke makam, Rasul mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habiballah wa rahmatullahi wabarakatuh. Bergeser sedikit, assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq wa rahmatullahi wabarakatuh. Bergeser sedikit, assalamu alayka ya Umar ibnu Khattab wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita 8 hari 8 malam di Madinah, mandi sunat ihram di hotel. Sengaja aku mandi sunat ihram karena Allah. Maka ketika mandi sunat ihram, istighfarkan, ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicaraku. Imam Syafi'i terkadang kalau berwudu lantas dia kumur-kumur baru dia tumpahkan, terkadang merasa jijik melihat itu air yang berasal dari mulutnya karena terbuka penglihatan mata rahasianya. Terkadang melihat itu kemerah-merahan ibarat darah. Hati-hati dengan lisan bicara. Yang suka bentak-bentak orang, yang suka maki-maki orang. Ada orang kadang kalau marah biar suaminya dia maki-maki. Dia bilang asu ye anjing, astagfirullah. Masa kok suami dibilani anjing? Berarti anjing yang peluk ya? Iya kan? Kalau suaminya anjing berarti anjing yang peluk-peluk. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh lisan bicaraku. Kemudian kedua tangan, ya Allah, ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua tanganku. Siapa tahu tangannya ini pernah melambai, menarik, mengambil lansatnya orang, dia coba 1/2 kilo lalu tidak beli. Nah karena kaci, kecut, kenapa 1/2 kilo dicoba? Siapa tahu tangannya ini pernah ngambil barongko kalau pergi arisan. Ada yang hadir orangnya? Biasa itu ibu-ibu kalau ada acara-acara ngambil kue, kalau pulang dimasukin di tasnya. Saya tidak membela laki-laki gara-gara saya laki-laki. Tidak pernah kejadian aji waris ngambil barongko kalau pergi acara. Dah mungkin ambil barongko baru dia masukin di saku jasnya. Tidak mungkin. Tapi perempuan sebagian, astagfirullah, kalau dia bawa tas rupa-rupa mintul alam. Ada listip Elizabeth nomor 17. Ada Cilla merek Snowman. Apa? Ospidol kah? Ada cermin, ada bedak, ada barongko. Besok pagi-pagi dia ambil listipnya itu, dia pasang di bibirnya, memesak bere-bere moko. Ngapain? Siapa tahu tangannya pernah salah mencet tombol. Siapa tahu tangannya pernah salah bermalam. Contoh kenyataan. Sudah berapa? 5 ya?
Kedua kaki, ya Allah ampunkan dosa yang pernah diperbuat oleh kedua kakiku, yang suka melangkah ke mall 1, mall yang 2, mall yang 3, semua mall pernah diinjak. Tapi tempat majelis taklim, masjid, sangat malas. Bahkan ada yang berkata, wanita katanya lebih afdol di rumah dibanding di masjid. Wanita yang mana? Kalau wanita tidak mau ke masjid, ngapain ke tanah suci? Ya, itu wanita yang lebih afdal di rumah dibanding di masjid, wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun karena melahirkan 2 kali setahun. Ya memang ada, Januari Desember kan 2 kali setahun. Yang begini tidak usah ke masjid, lebih bagus tinggal di rumah, mantap lagi pas susu. Tapi kalau tidak ada kesibukan, ada pengajian, kenapa sih tidak sisipkan waktu ke pengajian? Cuma memang kalau ke masjid, ke majelis taklim, wanita hindari pakai parfum. Ya, yang pakai parfum itu laki-laki. Inna tiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita, ma dhahara launuhu wa khafya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Mau berangkat ke Arafah, niatnya di hotelnya sendiri. Kalau umroh dari